Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu memancarkan rona keemasan yang menenangkan, persis seperti perasaan yang Bunga rasakan di dalam hatinya. Apartemen mewah yang menjadi istana cintanya bersama Bayu terasa hangat dan penuh aroma masakan yang sedang ia siapkan. Bunga tersenyum, bukan senyum biasa, melainkan senyum puas dari seorang wanita yang merasa memiliki segalanya. Di usia kepala 3, ia adalah definisi kesuksesan. Di mata publik dan lingkaran sosial, Bunga dikenal sebagai istri Bayu, seorang wanita karir yang brilian, namun identitasnya yang paling penting dan berkuasa, ia simpan rapat-rapat sebagai rahasia. Diam-diam, Bunga adalah pemilik tunggal dari perusahaan teknologi bernama Innovated Solutions. Sebuah nama yang kini begitu mendunia. 5 tahun lalu, ia memulai perusahaan itu dari sebuah garasi kecil dengan modal nekat dan visi yang jauh ke depan. Ia menggunakan nama samaran sebagai investor misterius yang selalu berhasil membuat keputusan paling strategis, membangun kerajaan digital yang kini memiliki valuasi triliunan rupiah. Alasan ia menyembunyikan identitasnya sederhana. Ia tidak ingin kekayaan atau kekuasaan mengaburkan pandangannya, juga tidak ingin suaminya, Bayu, merasa inferior. Ia ingin cinta mereka murni, bukan dibangun di atas fondasi uang atau status. Bunga selalu memprioritaskan hubungannya dengan Bayu. Ia mencintai pria itu dengan tulus, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bayu, seorang pria yang gagah dan karismatik, adalah sosok yang menjadi tempatnya bersandar. Di mata Bunga, Bayu adalah belahan jiwanya. Namun, ada satu sosok yang menjadi duri kecil dalam kehidupannya yang sempurna, yaitu ibu mertuanya, Windy. Ibu Windy, seorang wanita parubaya dengan selera mode yang sangat mahal, selalu menampilkan sikap ramah dan penuh kasih di depan Bunga. Ia sering memeluk Bunga dan memanggilnya, menantu kesayangan. Namun, di balik senyum dan pelukan itu, Bunga seringkali merasakan dingin yang menusuk. Windy akan melontarkan komentar-komentar halus yang merendahkan, seolah Bunga hanyalah seorang wanita biasa yang beruntung mendapatkan putranya. Bunga, kamu sudah menikah dengan Bayu, tentu saja kamu harus mengurusnya dengan baik. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaanmu itu, ujar Windy suatu sore, saat mereka sedang minum teh di teras. Bunga, dengan senyum, hanya mengangguk. Ia tidak tahu bahwa pekerjaan yang Windy maksud, sebuah pekerjaan fiktif yang ia ciptakan agar terlihat sibuk, adalah alasan dibalik segala kemewahan yang mereka nikmati. Pekerjaanmu itu gajinya seberapa sih? Bayu kan sekarang sudah jadi manajer, nanti dia bisa kok menafkahi kamu sepenuhnya. Jangan sampai suami merasa kamu lebih hebat darinya, lanjut Windy, suaranya terdengar lembut namun penuh dengan nada mengendalikan. Bunga hanya tertawa kecil. Ibu, pekerjaan Bunga kan hanya membantu-bantu. Semuanya Bunga lakukan demi kebahagiaan Bayu, kok. Sebuah kebohongan manis yang ia ucapkan untuk menjaga perdamaian. Ia tidak pernah ingin Bayu tahu betapa kaya dirinya. Ia takut Bayu akan berubah. Ia takut cinta mereka akan terkontaminasi. Malam itu, saat Bayu pulang, ia tampak berbeda. Wajahnya yang biasanya tenang kini berseri-seri, senyumnya tidak bisa disembunyikan. Ia langsung memeluk Bunga dengan erat, mengangkatnya dan memutarnya di udara seperti pasangan yang baru saja bertemu setelah sekian lama. Sayang, tebak apa? Seru Bayu, matanya berbinar. Bunga terkikik geli. Ada apa? Sih? Dapat bonus? Ya? Lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Bayu menurunkan Bunga, menatapnya dalam-dalam. Aku dipromosikan. Aku sekarang adalah direktur keuangan di Innovated Solutions. Bunga terpaku di tempatnya. Senyumnya perlahan memudar. Tubuhnya mendadak terasa kaku. Kamu, direktur keuangan? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia berusaha keras agar ekspresi terkejutnya tidak terlihat. Hatinya berdebar kencang, bukan karena bahagia untuk Bayu, tapi karena ia tahu kebenaran yang tak diketahui suaminya. Innovated Solutions. Perusahaan yang ia dirikan, perusahaan yang ia besarkan dengan keringat dan air mata, kini dipimpin oleh suaminya. Posisi direktur keuangan adalah posisi yang sangat strategis dan krusial. Ini berarti Bayu akan memiliki akses ke seluruh data finansial perusahaan, termasuk keuntungan masif yang selama ini ia sembunyikan. Iya, aku yang paling muda di antara para manajer yang dipertimbangkan. Ini adalah kesempatan seumur hidup, Bunga. Aku tidak menyangka para pemegang saham melihat potensiku sebesar itu. Bayu bercerita dengan semangat, matanya penuh ambisi yang kini tampak begitu jelas bagi Bunga.
Ia tidak tahu bahwa pemegang saham yang ia sebut-sebut itu adalah Bunga sendiri, yang diam-diam, melalui dewan direksi, telah menyetujui promosi tersebut. Promosi ini, yang seharusnya menjadi kebahagiaan ganda bagi Bunga, justru menimbulkan rasa pahit di hatinya. Di satu sisi, ia bangga melihat Bayu meraih mimpinya. Di sisi lain, ia merasa ironi yang mendalam. Ia telah menempatkan suaminya di posisi paling berkuasa di perusahaannya sendiri, dan Bayu tidak pernah tahu bahwa ia berhutang segalanya pada Bunga. Malam itu, saat Bayu terlelap dengan senyum puas di wajahnya, Bunga duduk di balkon apartemen mereka, memandangi gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Ia merasa gelisah. Perasaannya campur aduk. Ia menyadari bahwa ia telah menciptakan sebuah rahasia yang terlalu besar, sebuah rahasia yang kini, dengan promosi Bayu, memiliki potensi untuk menghancurkan segalanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Bayu akan tetap menjadi suaminya yang mencintainya dengan tulus? Atau apakah kekuasaan dan uang yang ia genggam akan mengubahnya menjadi orang lain? Satu hal yang pasti, pintu-pintu baru telah terbuka, dan Bunga tahu bahwa ia harus bersiap menghadapi apapun yang ada di baliknya. Kehidupan yang tampak sempurna ini, kini terasa seperti gelas kristal yang sangat rapuh. Ia hanya bisa berharap, doa tulusnya agar cinta mereka tetap utuh, masih didengar oleh semesta. Namun, ia tidak tahu, di sisi lain kota, sebuah rencana jahat telah mulai dirajut, dan promosi Bayu hanyalah langkah pertama menuju kehancuran yang tak pernah ia duga. Promosi itu seperti sebuah mantra, atau lebih tepatnya, sebuah kutukan. Senyum tulus di wajah Bayu kini digantikan oleh senyum angkuh yang terasa asing di mata Bunga. Pria yang dulu pulang dengan rindu, kini pulang dengan kelelahan yang diselimuti kesombongan. Gelar Direktur Keuangan di Innovated Solutions telah mengubahnya, bukan menjadi versi yang lebih baik, melainkan menjadi seseorang yang asing. Hari-hari awal setelah promosi, Bunga masih berusaha berpikiran positif. Ia memasakkan makanan kesukaan Bayu, menunggu hingga larut malam di ruang keluarga, dan menyiapkan air hangat untuk mandi. Namun, Bayu pulang dengan 1001 alasan. Kadang rapat yang diperpanjang, kadang makan malam dengan klien penting, dan alasan lain yang terdengar profesional, namun tidak pernah ia sampaikan dengan tatapan mata yang jujur. "Maaf, sayang, aku telat lagi. Kami harus menyetujui anggaran untuk proyek baru," kata Bayu suatu malam, saat jam dinding sudah menunjukkan pukul 11. Bunga menyambutnya dengan senyum lelah, hatinya terasa dingin. Ia tahu betul tidak ada proyek baru yang mendesak. Sebagai pemilik anonim, ia telah menandatangani semua anggaran penting untuk kuartal ini. Kebohongan kecil ini, bagi Bunga, terasa seperti tusukan belati. Ia tahu, ada hal lain yang tidak dikatakan Bayu. Perubahan itu juga terlihat dari cara Bayu memperlakukan Bunga. Pria yang dulu memuji kemandiriannya kini mulai mempertanyakan segala hal. "Apa-apaan dengan rekeningmu? Jumlahnya stagnan, padahal kamu bekerja juga," sindir Bayu suatu pagi saat mereka sarapan. Bunga terkejut. Bayu tidak pernah peduli dengan urusan finansialnya, karena selama ini mereka percaya satu sama lain. Di balik perubahan Bayu, ada satu sosok yang menjadi dalang dan kompor utama, Ibu Windy. Senyum palsu ibu mertuanya kini benar-benar hilang. Wajahnya yang biasa ramah, kini selalu dihiasi tatapan meremehkan. Suatu sore, saat Bayu sedang menerima telepon di ruang kerjanya, Ibu Windy sengaja menghampiri Bunga yang sedang membaca buku. "Bunga, kamu sudah menikah dengan anak saya, Bayu, dan sekarang dia sudah menjadi pejabat penting. Sudah saatnya kamu tahu diri," kata Windy, suaranya pelan tapi menusuk. "Bayu punya hak penuh atas segala yang kamu miliki. Sebaiknya kamu serahkan saja semua kartu kreditmu, biarkan dia yang mengatur keuangan kalian." Bunga menahan napas. Permintaan itu terdengar absurd dan kurang ajar. "Ibu, kami punya perjanjian. Kami mengelola keuangan masing-masing. Itu cara kami menjaga kepercayaan." "Kepercayaan apa yang kamu bicarakan?" "Bayu sekarang direktur keuangan. Dia tahu seluk-beluknya. Kamu ini kan cuma investor kecil-kecilan. Nanti kalau salah investasi, uang Bayu bisa ikut hilang," cibir Windy, matanya menyipit penuh sinisme. Bunga hanya bisa diam. Ia merasa seperti digigit ular berbisa, yang racunnya menyebar perlahan di dalam nadinya. Perasaan tidak beres itu terus membesar, bagaikan awan gelap yang mengancam badai. Bunga mulai memperhatikan detail-detail kecil yang aneh. Suatu hari, ia mencium aroma parfum wanita yang sangat mahal di kemeja Bayu. Di lain waktu, ia menemukan struk pembelian perhiasan dari butik mewah atas nama Bayu, padahal Bunga tidak pernah diberi perhiasan itu. Yang paling menyakitkan, ia melihat pesan singkat masuk di ponsel Bayu saat suaminya sedang mandi. Pesan dari nomor tak dikenal itu berbunyi,
jangan lupa makan malam ini, sayang. Aku kangen. Bunga hanya sempat melihat sekilas sebelum Bayu keluar, dan buru-buru mengambil ponselnya. Jantung Bunga berdegup kencang. Naluri wanitanya menjerit. Ia tahu, di balik alasan-alasan pekerjaan dan senyum angku Bayu, ada sesuatu yang busuk. Suaminya tidak hanya berubah, tetapi juga mengkhianatinya. Kekesalan dan amarah yang selama ini ia tahan, kini meledak dalam bisu. Bunga sadar, ia tidak bisa lagi menjadi istri yang pasif. Ia adalah Bunga, pemilik Innovated Solutions, wanita yang membangun kerajaan dari nol dengan otak dan kecerdasannya. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya. Bukan untuk membalas dendam secara membabi buta, melainkan untuk mencari kebenaran. Ia harus membuktikan bahwa kecurigaannya beralasan, bahwa Bayu benar-benar mengkhianatinya. Malam harinya, saat Bayu sudah terlelap, Bunga menyelinap ke ruang kerjanya yang selama ini hanya ia gunakan untuk urusan pekerjaan samaran. Di sana, di depan layar monitor yang memancarkan cahaya biru, ia mulai menggunakan keahliannya. Dengan beberapa klik dan perintah, ia mengakses sistem internal Innovated Solutions sebagai pemilik sah. Ia memeriksa riwayat pengeluaran yang diajukan oleh Direktur Keuangan Bayu. Yang ia temukan membuat napasnya tercekat. Ada banyak pengeluaran tidak wajar yang Bayu ajukan sebagai biaya operasional. Biaya makan malam di restoran mewah yang tidak pernah mereka kunjungi, tiket pesawat ke Bali untuk 2 orang, dan yang paling membuat Bunga sesak, tagihan bulanan untuk sebuah apartemen mewah atas nama perusahaan. Apartemen itu, ia tahu, adalah tempat yang Bayu klaim sebagai apartemen untuk tamu perusahaan. Bunga mengecek alamat apartemen itu. Tangannya gemetar saat mengetik alamat ke mesin pencari. Di layar, muncul foto-foto apartemen yang megah, yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Apartemen itu, ia tahu, bukan untuk tamu perusahaan. Ia merasa yakin itu adalah tempat persembunyian Bayu dengan wanita lain. Air mata Bunga mengalir deras. Ia tidak menyangka suaminya, pria yang ia cintai dan percayai, tega melakukan hal sekeji ini. Pengkhianatan ini lebih menyakitkan daripada tusukan belati. Ini adalah penghancuran dari dalam. Ia melihat lagi foto-foto apartemen itu, matanya dipenuhi amarah yang membara. Dendam mulai tumbuh, sebuah benih kecil di hatinya yang hancur. Ia tidak akan membiarkan ini terjadi. Ia akan menggunakan semua kekuatannya untuk mengungkap kebenaran dan memastikan Bayu, serta wanita di balik apartemen itu, menerima balasan yang setimpal. Udara di luar terasa dingin, namun tak sedingin perasaan di hati Bunga. Dengan alamat apartemen yang ada di tangannya, Bunga mengemudikan mobilnya dengan pikiran kosong. Di dalam hatinya, masih ada secercah harapan kecil. Harapan bahwa semua kecurigaan ini hanyalah salah paham, bahwa ada penjelasan logis di balik semua keanehan yang ia temukan. Namun, di saat yang sama, ia juga tahu bahwa harapannya itu hanyalah kebodohan terakhir seorang istri yang mencintai suaminya terlalu dalam. Apartemen mewah itu, yang terletak di salah satu gedung pencakar langit paling elit di Jakarta, terasa begitu asing. Bunga naik ke lantai yang tertera di dokumen, langkahnya terasa berat seperti menapaki jurang. Saat ia berdiri di depan pintu nomor 12B, tangannya gemetar. Dengan napas yang tertahan, ia menekan bel. Pintu terbuka. Sosok wanita muda berambut panjang yang ia duga adalah selingkuhan Bayu berdiri di depannya, mengenakan pakaian tidur sutra yang terbuka, menampakkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Wanita itu menatap Bunga dengan tatapan sinis dan angkuh. "Mencari siapa, Tante?" tanyanya, suaranya terdengar meremehkan. Sebelum Bunga sempat menjawab, sebuah suara muncul dari belakang wanita itu. "Sayang, siapa itu?" Suara itu adalah suara Bayu, suaminya. Jantung Bunga serasa berhenti berdetak. Ia melihat Bayu berjalan menghampiri pintu, hanya mengenakan celana pendek. Wajahnya yang biasanya tenang kini memucat pasi saat melihat Bunga berdiri di ambang pintu. Ekspresi terkejut dan rasa bersalah yang terpancar di matanya sudah cukup bagi Bunga. Harapannya yang terakhir kini hancur berkeping-keping. "Bunga, sedang apa kamu di sini?" Bayu tergagap, berusaha menutupi pintu dengan tubuhnya. Air mata Bunga mengalir begitu saja, membasahi pipinya yang dingin. Ia menatap Bayu, suaminya, dan kemudian menatap wanita di sampingnya. "Jadi, ini yang kamu sebut lembur? Ini yang kamu sebut rapat sampai larut malam?" Suaranya bergetar, namun ada nada kepedihan yang sangat dalam. Wanita muda itu, yang kemudian Bunga ketahui namanya adalah Sinta, mendengus jijik. "Jadi ini istri, kampungan, yang sering kamu ceritakan itu, Bayu?" Ternyata dia juga jagoan melacak. "Ya?" Amarah Bunga mendidih, mengalahkan rasa sakit di hatinya. Ia ingin menampar wajah Sinta, namun tiba-tiba,
sebuah suara lain muncul dari belakang mereka. Astaga, Bunga. Sedang apa kamu di sini? Semua mata menoleh. Ibu Windy, ibu mertuanya, muncul dari balik koridor. Bunga melihat Windy membawa sebuah tas belanja mewah. Windy, yang seharusnya marah melihat putranya berselingkuh, justru tersenyum puas. Senyum itu, bagi Bunga, lebih mengerikan daripada pemandangan yang ada di depannya. Ibu, ibu tahu tentang ini? Bunga tak percaya. Tentu saja ibu tahu, jawab Windy santai, melangkah masuk ke dalam apartemen seolah ia berada di rumahnya sendiri. Ibu yang menyuruh Bayu untuk segera meninggalkan kamu. Lihatlah, Bayu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada wanita mandiri sok sibuk sepertimu. Sinta, dia jauh lebih muda, lebih cantik, dan yang paling penting, dia mau nurut. Kata-kata Windy menembus jantung Bunga seperti belati. Hatinya hancur berkeping-keping. Bayu, yang sejak tadi hanya diam membisu, kini memberanikan diri untuk berbicara. Sudahlah, Bunga. Aku sudah muak denganmu, ucap Bayu, suaranya terdengar dingin dan tak berperasaan. Kamu pikir aku tidak tertekan hidup denganmu? Kamu terlalu sempurna, terlalu mandiri. Kamu pikir aku tidak malu menjadi suami dari wanita yang selalu memegang kendali atas segalanya? Aku butuh wanita yang mau menurut, yang mengagumi aku, yang melihatku sebagai pahlawan, bukan seorang pria yang tidak lebih hebat darinya. Jadi karena itu kamu selingkuh? Kamu hancurkan janji pernikahan kita hanya karena egomu yang rapuh. Bunga berteriak, air matanya mengalir tak terbendung. Bayu tertawa sinis. Ego rapuh? Coba tanya ibumu. Dia selalu bilang kalau kamu itu tidak pantas jadi menantunya. Dia bilang kalau kamu cuma wanita karir yang licik. Dan aku setuju. Kamu tidak pernah mau menyerahkan hartamu, tidak pernah mau bergantung padaku. Apa gunanya aku jadi direktur keuangan kalau yang kupegang hanya jabatan kosong? Aku tidak bisa mengendalikan apa-apa. Bunga terperangah. Ia baru sadar, Bayu bukan hanya ingin selingkuh, ia ingin menguasai hidupnya. Ia ingin mengendalikan Bunga dan seluruh hartanya. Dan Windy, ibu mertuanya, adalah dalang di balik semua ini. Windy melangkah maju, tangannya bersedekap. Sudah, Bunga. Dengarkan baik-baik. Kamu sebaiknya pergi. Pergi dari hidup Bayu. Ceraikan dia. Kami akan pastikan semua berjalan lancar, dan Bayu akan menikah dengan Sinta. Aku tidak akan bercerai. Bunga berteriak, suaranya penuh dengan kemarahan yang membara. Oh, kamu mau apa lagi? Mau menolak? Kamu pikir kamu bisa apa? Kamu cuma wanita tak berguna yang sudah kami singkirkan. Windy mencibir. Lihatlah, kami sudah bahagia tanpamu. Bayu mengambil dompetnya dan melemparkan beberapa lembar uang kertas ke lantai, tepat di kaki Bunga. Itu untuk ongkos taksimu, wanita miskin. Pergilah dan jangan pernah kembali. Aku sudah muak melihat wajahmu. Kata-kata itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahan Bunga. Kata-kata itu menghancurkan sisa-sisa cinta di hatinya dan menggantinya dengan kemarahan yang membeku. Bunga, dengan air mata yang masih mengalir, menunduk melihat uang di kakinya. Ia kemudian mengangkat kepalanya, tatapannya kini kosong, namun penuh dengan janji yang mematikan. Ia tidak mengambil uang itu. Ia hanya berbalik, melangkah keluar dari apartemen, dan menutup pintu di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan di sepanjang koridor, memasuki lift, dan turun ke lobi. Setiap langkahnya terasa seperti menyingkirkan lapisan-lapisan kepalsuan dan kebohongan yang selama ini ia jalani. Bunga tidak lagi merasakan sakit hati, ia hanya merasakan kehampaan yang aneh. Di luar gedung, Bunga menatap langit Jakarta yang gelap, tidak ada lagi rona keemasan yang menenangkan. Ia menyentuh dadanya, tempat di mana dulu hatinya berada, dan ia hanya menemukan sebuah lubang kosong yang kini terisi oleh satu hal, dendam. Ia akan membuat mereka bertiga, Bayu, Windy, dan Sinta, membayar mahal untuk setiap air mata dan kepedihan yang ia rasakan hari ini. Ia akan membalas perbuatan mereka dengan cara yang jauh lebih kejam dan lebih menyakitkan dari yang pernah mereka bayangkan. Mobil Bunga melaju kencang membelah dinginnya malam Jakarta. Air mata yang membasahi pipinya kini telah mengering, menyisakan jejak asin dan rasa hampa yang membekukan. Di dalam kepalanya, suara Bayu dan Windy masih terngiang-ngiang, kata-kata kejam mereka bagaikan rekaman yang terus diputar tanpa henti. Wanita miskin, wanita tak berguna, ego rapuh. Setiap kalimat itu tidak lagi menimbulkan kesedihan, melainkan memicu amarah yang perlahan-lahan membara di relung hatinya yang paling dalam. Ketika akhirnya ia tiba di apartemen yang dulu ia sebut rumah, Bunga tidak langsung masuk. Ia duduk di dalam mobil,
menatap gedung pencakar langit tempat ia dan Bayu memulai kehidupan sempurna mereka. Dulu, tempat ini adalah saksi bisu cinta mereka. Sekarang, tempat ini adalah penjara, sebuah sangkar emas yang dibangun di atas kebohongan. Bunga tidak lagi merasakan kehangatan. Ia hanya merasakan kehampaan yang menusuk. Dengan langkah gontai, ia memasuki apartemen. Lampu-lampu mewah yang ia pasang sendiri kini terasa mati. Ruangan yang dulu dipenuhi tawa dan cerita, kini terasa sunyi dan dingin. Bunga berjalan ke kamar tidur, menatap foto pernikahan mereka yang terbingkai di atas nakas. Wajah Bayu di foto itu tersenyum lebar. Tatapannya penuh cinta. Kini, senyum itu terasa seperti topeng, dan tatapan itu adalah kebohongan yang paling keji. Dengan tangan gemetar, ia mengambil foto itu dan melemparkannya ke lantai. Kaca bingkainya pecah, berserakan seperti kepingan hatinya yang hancur. Ia jatuh berlutut di samping pecahan kaca itu, menangis, namun bukan tangisan kesedihan. Itu adalah tangisan kemarahan, tangisan kepedihan, tangisan dari seorang wanita yang dikhianati. Namun, di tengah ratapan itu, Bunga menyentuh lantai dingin dan merasakan kerasnya material di bawah telapak tangannya. Sentuhan itu seperti percikan listrik yang menyadarkannya. Ia bukanlah wanita lemah yang hanya bisa menangisi takdir. Ia bukan wanita miskin, seperti yang Bayu katakan. Ia adalah Bunga, seorang wanita yang membangun segalanya dari nol. Ia adalah otak di balik Innovated Solutions, perusahaan tempat Bayu kini berkuasa. Disinilah titik balik itu terjadi. Di antara puing-puing foto yang hancur, Bunga menemukan kembali kekuatannya. Kesedihannya tidak lagi menguasai dirinya. Kekuatan baru ini adalah tekad baja yang dingin, tekad untuk membalas dendam. Bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan cara yang elegan, mematikan, dan penuh strategi. Ia tidak akan merusak mereka dengan tangan kosong. Ia akan menggunakan senjata paling ampuh yang ia miliki, kekuasaan. Ia berdiri, menyeka air matanya. Wajahnya yang basah kini menunjukkan raut wajah yang sama sekali berbeda dari Bunga yang polos dan naif. Ini adalah wajah seorang ratu yang baru saja kehilangan tahtanya, namun tidak pernah kehilangan kekuatannya. Ia akan mendapatkan kembali segalanya, dan mereka yang telah mengkhianatinya akan membayar mahal. Bunga melangkah ke ruang kerja rahasianya. Di sana, di depan deretan monitor yang memancarkan cahaya, ia merasa seperti kembali ke rumah. Ini adalah dunianya yang sesungguhnya. Ia duduk di kursi kerjanya, jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang mengagumkan. Ia mulai mengakses database perusahaan, bukan lagi sebagai istri yang khawatir, melainkan sebagai pemilik sah yang bertekad untuk menghancurkan musuhnya dari dalam. Tindakan pertama Bunga adalah menghubungi orang kepercayaannya. Ada dua orang yang sangat ia percaya, yang tahu identitasnya sebagai pemilik anonim. Arya, kepala divisi hukum, dan Tika, kepala divisi operasional. Bunga mengundang mereka untuk bertemu di kantor rahasianya di luar jam kerja, dengan pesan yang singkat dan tegas, "Ini darurat. Saya butuh kalian sekarang." Arya dan Tika tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Wajah mereka penuh pertanyaan saat melihat Bunga. Bos mereka yang biasanya ceria, kini menampilkan ekspresi dingin dan serius. "Ada apa, Nyonya? Ada masalah di perusahaan?" tanya Arya, seorang pria parubaya yang tenang dan berpengalaman. Bunga menghela napas panjang. "Bukan masalah perusahaan. Ini masalah personal, yang sekarang akan menjadi masalah perusahaan," jawabnya, suaranya mantap. "Saya akan langsung ke intinya. Kalian sudah tahu identitas saya. Tapi yang belum kalian tahu, Direktur Keuangan baru kita, Bayu, adalah suami saya. Dan dia sudah mengkhianati saya." Mendengar pengakuan itu, Arya dan Tika terkejut. Mereka tidak pernah menduga bahwa sosok yang mereka hormati selama ini adalah istri dari Direktur Keuangan yang baru dipromosikan. Bunga kemudian menjelaskan semua yang terjadi, dari perubahan Bayu, campur tangan Ibu Windy, hingga pengkhianatan di apartemen. Ia menceritakannya tanpa emosi, seperti seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang. "Jadi, saya ingin kalian membantu saya. Saya tidak ingin Bayu langsung dipecat. Itu terlalu mudah untuknya. Saya ingin dia merasakan pahitnya kehancuran, perlahan-lahan. Saya ingin dia terjebak dalam kesombongannya sendiri, sampai akhirnya dia jatuh ke lubang yang ia gali sendiri," kata Bunga, matanya memancarkan kilatan tajam. Bunga mulai menjabarkan rencana balas dendamnya. Ia akan menggunakan posisinya sebagai pemilik untuk membuat skenario yang sempurna. Ia akan membiarkan Bayu membuat keputusan yang ceroboh, bahkan mungkin mendorongnya untuk mengambil langkah-langkah yang salah. Ia akan menutup semua celah yang bisa dimanfaatkan Bayu, dan di saat yang sama,
Ia akan mengumpulkan semua bukti penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang mungkin Bayu lakukan. Ia akan membiarkan Bayu dan Windy merasa bahwa mereka telah menang, sebelum akhirnya menarik panggung dari bawah kaki mereka. Saya ingin balas dendam yang tidak akan membuat saya kotor. Balas dendam yang tidak melanggar hukum. Saya ingin mereka semua tahu bahwa kekuasaan sesungguhnya bukan datang dari jabatan, melainkan dari integritas dan kecerdasan, tegas Bunga. Arya dan Tika mengangguk, terkesima dengan kekuatan yang terpancar dari Bunga. Mereka berjanji akan membantu. Bunga tidak lagi merasa sendirian. Ia kini memiliki sekutu-sekutu terpercaya. Malam itu, di ruangan yang sunyi, Bunga bukan lagi wanita yang hancur. Ia adalah seorang pemimpin yang bangkit dari abu, siap untuk membalas perbuatan mereka yang telah berani menyakitinya. Permainan telah dimulai, dan Bunga adalah dalang di balik layar, siap untuk menarik semua tali yang ia perlukan. 3 hari setelah malam pengkhianatan yang menghancurkan, Bunga telah berubah total. Wanita yang dulu selalu tersenyum, kini memiliki ekspresi dingin dan serius yang tak terbaca. Kesedihan dan kepedihan telah ia kunci rapat-rapat di dalam sebuah kotak, dan kuncinya telah ia buang jauh-jauh. Yang tersisa hanyalah tekad baja dan otak yang kini berfungsi seperti mesin perang. Ia tidak lagi melihat Bayu sebagai suaminya, melainkan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Ia tidak lagi melihat Ibu Windy sebagai ibu mertua, melainkan sebagai lawan yang harus ditaklukkan. Di balik dinding ruang kerja rahasianya, yang kini menjadi markas utamanya, Bunga bersama dengan 2 orang kepercayaannya, Arya dan Tika, mulai melancarkan strategi balas dendam yang cerdik. Ruangan itu dipenuhi dengan monitor-monitor besar, grafik-grafik data, dan tumpukan dokumen. Itu adalah medan perang Bunga. Arya, aku ingin kamu periksa setiap pengeluaran perusahaan di bawah kendali Bayu. Tidak ada satupun yang boleh luput dari perhatian kita. Perintah Bunga, suaranya tenang dan tegas. Tika, aku ingin kamu memantau semua media sosial Bayu dan Ibu Windy. Catat setiap unggahan dan postingan mereka, terutama yang pamer kemewahan. Itu akan menjadi bukti yang sangat berguna. Arya, dengan pengalaman hukumnya yang luas, mulai menyelidiki laporan keuangan. Ia menemukan beberapa kejanggalan. Pengeluaran untuk biaya operasional melonjak drastis sejak Bayu menjabat sebagai direktur keuangan. Ada tagihan catering mahal dari restoran yang tidak pernah digunakan untuk acara kantor, ada pembelian tiket pesawat kelas 1 ke luar negeri yang tidak pernah masuk dalam jadwal bisnis, dan yang paling mencurigakan, ada dana perusahaan yang disalurkan ke sebuah rekening pribadi yang tidak terdaftar. Nyonya, ini sudah jelas penyalahgunaan wewenang. Bahkan ada indikasi penyelewengan dana perusahaan, lapor Arya dengan nada kesal. Bunga hanya menyunggingkan senyum tipis. Bagus. Jangan langsung bertindak. Kita biarkan dia terus menggali lubangnya sendiri. Ingat, kita tidak akan menghentikannya. Kita akan membiarkan dia menumpuk kesalahan sampai gunungnya runtuh menimpanya. Di sisi lain, Tika, dengan mata elangnya, berhasil mengumpulkan bukti-bukti dari dunia maya. Bayu dan Sinta terlihat begitu bahagia di media sosial. Mereka sering mengunggah foto berdua di restoran mewah, berlibur di resor bintang 5, dan memamerkan perhiasan serta barang-barang bermerek. Ironisnya, semua kemewahan itu mereka nikmati menggunakan dana perusahaan milik Bunga. Ibu Windy pun tak ketinggalan. Ia sering mengunggah foto bersama Bayu dan Sinta, memberikan caption yang seolah-olah memuji, menantu baru, dan menyindir Bunga secara tersirat. Lihatlah ini, Nyonya, kata Tika, menunjukkan sebuah unggahan Windy. Ibu Windy menulis, anakku memang pantas mendapatkan yang terbaik. Wanita yang tahu bagaimana melayani suami. Bukan yang sok mandiri. Dia jelas-jelas menyindir Anda. Melihat unggahan itu, Bunga tidak lagi merasa sakit hati. Ia hanya merasa jijik. Mereka semua, Bayu, Windy, dan Sinta, hidup dalam gelembung kebahagiaan palsu yang mereka ciptakan sendiri, tanpa menyadari bahwa gelembung itu perlahan-lahan sedang ia tusuk dengan jarum kecil, siap untuk meletus kapan saja. Sementara Bunga merangkai jaring perangkapnya dengan rapi, di apartemen mewah hasil penyelewengan dana perusahaan, Bayu dan Sinta benar-benar terlena. Bayu, yang mabuk kekuasaan, merasa di atas angin. Sinta terus-menerus memujinya, memanggilnya, pahlawan, dan direktur keuangan yang hebat. Sayang, perusahaan ini sangat menguntungkan. Aku tidak menyangka posisiku sebagai direktur keuangan bisa membuatku mendapatkan banyak keuntungan, kata Bayu sambil membelai rambut Sinta yang terbaring di pangkuannya. Tentu saja. Kamu kan hebat. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Mantan istrimu itu tidak pantas mendapatkanmu. Dia hanya merusak kariermu saja. Balas Sinta, suaranya terdengar manja. Kehidupan Bayu dan Sinta kini hanya dipenuhi dengan kemewahan,
pesta, dan belanja. Mereka menghamburkan uang seolah-olah takkan pernah habis, yakin bahwa Bayu adalah raja di perusahaannya. Mereka tidak tahu bahwa setiap pengeluaran mereka, setiap liburan mewah mereka, dan setiap barang branded yang mereka beli, semuanya tercatat rapi di tangan Bunga. Suatu hari, Bayu mendapat telepon dari seorang investor dari luar negeri. Investor itu menawarkan peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Bayu, yang merasa dirinya sudah sangat cerdas dan berpengalaman, langsung menerima tawaran itu tanpa pikir panjang. Ia tidak tahu bahwa investor itu adalah suruhan Bunga, yang sengaja ia kirim untuk menjerat Bayu. Bunga tersenyum dari kejauhan, melihat Bayu mengambil umpan yang ia lemparkan. Ia tahu, langkah demi langkah, Bayu dan para pengkhianat itu sedang berjalan lurus ke dalam perangkapnya. Kejatuhan mereka akan segera tiba, dan Bunga akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Balas dendam ini bukan lagi sekadar pembalasan dendam. Ini adalah pembuktian. Pembuktian bahwa ia adalah wanita yang berharga, cerdas, dan tidak bisa dianggap remeh. Seperti seekor laba-laba yang sabar merajut jaringnya, Bunga duduk di balik layar, mengamati pergerakan mangsanya. Umpan pertama telah dilemparkan. Dan Bayu, dengan kesombongannya yang kian membengkak, telah mengambilnya. Pria yang ia temui dan cintai 5 tahun lalu kini telah benar-benar hilang, digantikan oleh sosok yang mabuk kekuasaan, angkuh, dan serakah. Peluang bisnis dari investor luar negeri yang ia kirimkan adalah sebuah jebakan sempurna. Bunga dan timnya telah merancang proyek itu dengan sangat cermat. Sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang investasi digital, dengan potensi keuntungan yang tampak fantastis. Namun, di balik angka-angka yang menggiurkan, ada cacat hukum yang sangat fatal dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Cacat ini hanya akan terungkap pada waktu yang tepat, saat semuanya sudah terlambat bagi Bayu. Bayu, yang merasa dirinya sudah menjadi penguasa di Innovated Solutions, tidak lagi melakukan pengecekan mendalam. Ia hanya melihat angka-angka keuntungan dan prospek cepat kaya yang ditawarkan. Ia membayangkan kekayaan yang lebih besar, kekayaan yang tidak perlu ia bagi dengan Bunga. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses, bahkan tanpa bayang-bayang Bunga. Di apartemen mewah mereka, Bayu menceritakan tentang proyek ini kepada Sinta dan Windy, suaranya dipenuhi dengan euforia. Proyek ini akan membuat kita kaya raya. Aku akan berinvestasi besar-besaran dan kita akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat. Seru Bayu, matanya berkobar-kobar. Kita tidak perlu lagi bergantung pada gaji bulanan. Kita akan menjadi pengusaha sejati. Sinta, dengan matanya yang serakah, langsung memeluk Bayu. Sayang, kamu memang yang terbaik. Aku tahu kamu akan membawa kita ke puncak. Lupakan saja wanita tua itu, dia tidak tahu apa-apa. Windy mengangguk setuju, sambil menyesap kopi mahalnya. Bayu, ibu sudah bilang. Kamu itu terlalu hebat untuk Bunga yang sok mandiri itu. Dia hanya duri dalam hidupmu. Sekarang dia sudah tidak ada, hidupmu jadi lebih cerah. Lanjutkan saja, nak. Investasikan semua dana yang kamu bisa. Jangan pedulikan peraturan atau hal-hal bodoh lainnya. Aturan dibuat untuk dilanggar oleh orang sukses sepertimu. Mendengar hasutan dari ibu dan selingkuhannya, Bayu semakin besar kepala. Ia bahkan tidak meminta izin dari dewan direksi, karena ia yakin proyek ini akan berhasil dan tidak ada yang berani menentangnya. Ia menggunakan wewenangnya sebagai direktur keuangan untuk mengalirkan dana perusahaan ke proyek palsu itu, tanpa menyadari bahwa ia sedang menggali kuburannya sendiri. Sementara itu, Bunga dan timnya memantau setiap langkah Bayu. Tika menunjukkan unggahan-unggahan terbaru dari Bayu dan Sinta di media sosial. Mereka memamerkan perhiasan baru, jam tangan mewah, dan pesta-pesta pribadi di apartemen yang disewa dengan uang perusahaan. Windy bahkan mengunggah foto dirinya sedang mengenakan kalung berlian mahal, dengan tulisan, "Hadiah dari anak laki-lakiku yang paling sukses." Melihat semua itu, Arya dan Tika merasa geram. Nyonya, mereka benar-benar sudah keterlaluan. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus-terusan menjarah perusahaan, kata Tika dengan emosi. Namun, Bunga tetap tenang. Tepat di mana saya menginginkan mereka. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit kejatuhannya, jawab Bunga, suaranya sedingin es. Biarkan mereka berenang dalam ilusi kekayaan. Setiap pengeluaran, setiap unggahan, semuanya adalah bukti yang saya kumpulkan. Pada saatnya tiba, semua bukti ini akan menjadi batu nisan untuk mereka semua. Bunga tidak hanya merancang jebakan finansial. Ia juga secara sengaja mengarahkan Bayu pada keputusan-keputusan bisnis yang ceroboh lainnya. Ia menyebarkan informasi palsu melalui koneksi anonimnya, membiarkan Bayu merasa bahwa ia memiliki informasi orang dalam.
Bayu, tanpa melakukan pengecekan, selalu menelan mentah-mentah informasi itu dan mengambil keputusan yang merugikan perusahaan. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah direktur keuangan terbaik yang pernah ada di perusahaan ini, ucap Bayu, suatu hari saat ia berinvestasi pada sebuah proyek fiktif yang Bunga kirimkan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di ruang kerjanya yang tersembunyi, Bunga tersenyum tipis, mengetahui bahwa setiap kemenangan Bayu hanyalah langkah-langkah menuju kehancurannya. Dendam Bunga bukanlah tentang uang lagi. Ini adalah tentang keadilan, tentang harga diri, dan tentang membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. Ia tidak ingin mereka hanya kehilangan harta. Ia ingin mereka kehilangan segalanya, reputasi, martabat, dan kebahagiaan palsu yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain. Malam itu, saat Bayu dan Sinta sedang merayakan kesuksesan proyek baru mereka di sebuah klub malam, Bunga duduk sendirian di apartemennya yang sunyi. Ia tidak merasakan sakit lagi. Hatinya yang dulu hancur kini telah mengeras menjadi batu. Ia hanya merasakan ketenangan yang aneh, ketenangan sebelum badai. Ia tahu, babak-babak selanjutnya dari permainan yang ia ciptakan ini akan menjadi semakin seru, dan ia tidak sabar untuk melihat akhirnya. Di saat Bayu, Sinta, dan Ibu Windy semakin terlena dengan gemerlap kebahagiaan palsu, Bunga melangkah maju, jauh di depan mereka. Ia tidak lagi bersembunyi dalam bayangan. Sekarang adalah waktunya untuk memanfaatkan kekuatannya yang sebenarnya, kekuasaan yang ia bangun dari nol dengan tangan dan pikirannya sendiri. Bunga tahu, balas dendam yang paling memuaskan bukanlah melalui perkelahian atau kata-kata kasar, melainkan melalui permainan kekuasaan yang cerdas, dan ia adalah pemain terbaik dalam permainan itu. Dengan bantuan Arya, kepala divisi hukum yang setia, Bunga menjadwalkan pertemuan-pertemuan rahasia dengan para pemegang saham utama Innovatech Solutions. Pertemuan-pertemuan ini tidak dilakukan di kantor, melainkan di lokasi netral dan terpencil untuk menjaga kerahasiaan. Para pemegang saham, yang selama ini hanya berinteraksi dengan investor anonim, melalui perwakilan, akhirnya berhadapan langsung dengan Bunga. Saat Bunga memasuki ruang rapat, aura kekuasaan dan kecerdasannya langsung memenuhi ruangan. Ia tidak mengenakan pakaian mewah atau mencolok, melainkan setelan kerja hitam yang elegan, memancarkan kesan profesionalisme dan otoritas yang tak terbantahkan. Para pemegang saham, yang sebagian besar adalah pria parubaya yang sudah makan asam garam dunia bisnis, menatapnya dengan rasa ingin tahu dan hormat. Mereka tahu nama Bunga dari media sosial sebagai istri dari direktur keuangan mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita di depan mereka adalah dalang di balik kesuksesan perusahaan mereka. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu. Bunga memulai, suaranya tenang namun kuat. Saya tahu kalian mungkin terkejut, tapi saya tidak akan membuang waktu kalian. Saya Bunga, pemilik tunggal Innovatech Solutions, dan saya meminta pertemuan ini karena ada masalah serius di dalam perusahaan yang harus kita selesaikan. Bunga tidak menceritakan detail pengkhianatan pribadi Bayu. Ia berbicara murni dari sudut pandang bisnis. Ia memaparkan data-data yang telah ia dan Arya kumpulkan, penyalahgunaan dana perusahaan, investasi ilegal yang dilakukan oleh Bayu, dan keputusan-keputusan ceroboh yang berpotensi merugikan perusahaan. Ia menyajikan semua itu dengan grafik dan angka yang tak terbantahkan. Sejak Tuan Bayu menjabat sebagai direktur keuangan, ada banyak kejanggalan dalam arus kas perusahaan. Ia telah mengambil keputusan yang berisiko tinggi tanpa persetujuan dewan. Keputusan itu tidak hanya merugikan, tapi juga melanggar peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku, jelas Bunga, menunjuk ke layar proyektor. Para pemegang saham terkejut. Selama ini, mereka percaya pada laporan yang disampaikan oleh Bayu. Mereka tidak pernah menduga bahwa ada intrik di balik layar. Mereka melihat Bunga, sosok yang tenang dan berwibawa, dan mereka melihat bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Kepercayaan mereka pada Bunga, yang selama ini hanya sebatas nama anonim, kini tumbuh menjadi rasa hormat yang mendalam. Kami tidak tahu, Nyonya Bunga, kata salah satu pemegang saham. Kami percaya pada Bayu, karena ia selalu tampak meyakinkan. Dan itulah jebakan utamanya, jawab Bunga dingin. Sikap arogan dan kesombongan seringkali menutupi kebodohan dan ketidakmampuan. Saya tidak ingin Innovatech Solutions hancur, karena kesalahan satu orang. Saya butuh dukungan penuh kalian. Saya ingin memastikan bahwa semua legalitas dan kendali penuh ada di tangan saya, sehingga Bayu tidak bisa lagi melakukan apapun untuk merusak perusahaan ini. Mereka semua mengangguk setuju. Mereka tahu, Bunga adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaan. Dengan dukungan penuh dari para pemegang saham, Bunga dan Arya mulai bekerja. Mereka menyusun ulang kontrak kerja Bayu, menambahkan klausul-klausul yang memperjelas sanksi atas pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang.
Mereka juga mengunci akses Bayu ke beberapa data dan sistem penting, membatasi kekuasaannya tanpa sepengetahuannya. Semua tindakan ini dilakukan dengan sangat rapi dan legal, sehingga Bayu tidak akan menyadarinya sampai saat yang tepat. Di saat yang sama, Bayu, Windy, dan Sinta semakin larut dalam kemewahan mereka. Bayu baru saja menyalurkan dana perusahaan lagi untuk investasi yang Bunga berikan, yakin bahwa ia akan menjadi miliarder dalam waktu singkat. Ia dan Sinta merayakan kemenangan mereka di klub malam mewah, ditemani Ibu Windy yang memamerkan perhiasan barunya di media sosial. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, sayang, bisik Bayu kepada Sinta di tengah gemuruh musik. Aku adalah direktur keuangan yang paling cerdas. Mereka semua hanya boneka di bawah kendaliku. Ironisnya, Bayu tidak tahu bahwa boneka yang ia maksud justru sedang menarik benang-benang takdirnya sendiri. Di ruangan rapat yang jauh, Bunga tersenyum tipis. Semua celah sudah tertutup. Semua jaring sudah terpasang. Kekuasaan Bayu, yang selama ini ia banggakan, kini hanyalah ilusi. Ia hanyalah sebuah bidak catur yang sedang menunggu giliran untuk dimatikan. Bunga telah memastikan bahwa kehancuran Bayu tidak akan hanya datang dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi legal. Tidak akan ada lagi jalan keluar. Bagi Bayu, hidupnya kini adalah pesta yang tiada akhir. Di apartemen mewah itu, ia merasa sebagai raja. Pujian dari Sinta dan hasutan dari Ibu Windy adalah bahan bakar yang terus membakar egonya, membuatnya merasa tidak terkalahkan. Ia tidak lagi peduli dengan aturan atau etika. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana cara mendapatkan uang lebih banyak untuk memuaskan tuntutan hidup barunya. Namun, di balik semua kemewahan itu, jaring yang dirajut Bunga semakin erat menjeratnya. Keputusan Bayu dalam mengelola keuangan perusahaan semakin ceroboh. Ia mulai mengambil alih proyek-proyek penting tanpa melalui prosedur yang seharusnya, menyalurkan dana perusahaan ke dalam investasi pribadi yang Bunga berikan, yang sebetulnya hanyalah ilusi. Ia bahkan menandatangani kontrak dengan perusahaan fiktif yang sengaja Bunga ciptakan, tanpa melakukan verifikasi. Setiap langkahnya adalah pelanggaran terhadap kode etik perusahaan, yang sayangnya, ia tidak sadari. Sementara Bayu semakin berani mengambil risiko, di dalam apartemen, ketenangan palsu mereka mulai pecah. Sinta, yang hanya menginginkan kekayaan, semakin menuntut. Ia tidak lagi puas dengan perhiasan dan pesta. Ia menginginkan rumah mewah, mobil sport baru, dan gaya hidup yang jauh di atas yang Bayu miliki saat ini. Sayang, kenapa kamu belum membelikan aku mobil baru? Teman-temanku semua sudah punya. Rengek Sinta suatu sore, sambil menatap ponselnya dengan cemberut. Bayu menghela napas lelah. Sabar, sayang. Proyek investasiku akan segera berhasil. Kita akan mendapatkan keuntungan besar, dan aku akan belikan kamu apapun yang kamu mau. Kapan? Janji-janjimu itu dari kemarin-kemarin, sindir Sinta. Kamu itu direktur keuangan, seharusnya kamu bisa memberikan aku yang terbaik. Mantan istrimu itu saja bisa punya segalanya, kenapa aku tidak? Ucapan Sinta menusuk harga diri Bayu. Jangan samakan aku dengan Bunga. Aku bukan dia. Dan aku tidak mengambil jalan pintas seperti yang dia lakukan, teriak Bayu. Mendengar pertengkaran itu, Ibu Windy, yang sedang menikmati tehnya, menghampiri mereka. Kenapa kalian bertengkar? Bunga, Bunga, Bunga. Sejak kapan kamu kembali memikirkan wanita itu? Bayu, dengarkan ibu, dia itu bukan apa-apa lagi. Dia sudah tidak punya daya. Kamu adalah direktur keuangan sekarang. Kamu yang punya kuasa. Tapi Sinta menuntut terus. Bu, dia tidak pernah puas. Bayu mengeluh. Tentu saja dia menuntut. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Coba kalau kamu cepat-cepat menceraikan Bunga dan menguasai semua hartanya, kita tidak akan kesulitan seperti ini. Hasut Windy, matanya memancarkan keserakahan yang tak tersembunyi. Cepat selesaikan urusan cerai itu, Bayu. Bunga tidak akan bisa melawan. Dia cuma wanita tanpa koneksi. Hasutan Windy membangkitkan kembali amarah Bayu terhadap Bunga. Ia merasa bahwa Bunga adalah satu-satunya rintangan yang tersisa dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa setiap kata-kata hasutan Windy, setiap tindakan serakahnya, hanyalah pendorong yang membuat ia semakin dalam terjerumus ke jurang kehancuran. Malam itu, dengan emosi yang tak stabil, Bayu mengambil keputusan terbodoh dalam karirnya. Ia menerima tawaran dari sebuah perusahaan fiktif yang Bunga ciptakan, sebuah tawaran untuk proyek besar yang Bunga tahu akan gagal total. Bayu menandatangani dokumennya, menyetujui investasi sebesar puluhan miliar rupiah, tanpa menyadari bahwa ia telah mengikat dirinya dengan kontrak yang akan menghancurkan reputasi dan keuangannya. Di balik layar, Bunga, yang menerima laporan dari Arya dan Tika,
hanya bisa menggelengkan kepala. Bayu benar-benar sudah dibutakan oleh kekuasaan dan nafsu. Keputusannya yang ceroboh ini adalah puncak dari segalanya. Arya, pastikan semua dokumen yang Bayu tanda tangani hari ini sudah kita siapkan untuk rapat dewan. Perintah Bunga, suaranya tenang dan tegas. Kita sudah mendapatkan bukti yang lebih dari cukup. Dan Sinta, Nyonya, tanya Tika. Apa yang harus kita lakukan dengan laporan media sosialnya? Kita simpan. Semua yang ia pamerkan adalah bukti penyelewengan dana. Dia akan jatuh bersama Bayu, jawab Bunga dingin. Keesokan harinya, kabar buruk datang dari proyek investasi fiktif yang Bayu setujui. Proyek itu, yang dijanjikan akan mendatangkan keuntungan besar, justru mengalami kerugian total. Tidak hanya itu, proyek tersebut juga tersangkut masalah hukum. Berita ini mulai menyebar di kalangan internal perusahaan, menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran. Bayu, yang semula sangat percaya diri, kini panik. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kerugian besar ini kepada Dewan Direksi. Sinta dan Windy juga terkejut. Namun, mereka tidak tahu bahwa kerugian ini hanyalah permulaan. Keputusan ceroboh Bayu telah menimbulkan gelombang efek domino yang tidak bisa ia hentikan. Di apartemen mewah yang kini terasa seperti neraka, Bayu, Sinta, dan Windy saling menyalahkan. Ini semua karena kamu. Kamu yang terlalu serakah. Bayu membentak Sinta. Kalau bukan karena ibumu yang terus menghasut, ini semua tidak akan terjadi. Sinta balas berteriak. Jangan salahkan ibu. Ini salahmu karena terlalu bodoh. Windy membalas. Pertengkaran mereka adalah musik bagi telinga Bunga. Ia tahu, tirai kehancuran akan segera diturunkan. Hari penghakiman sudah dekat. Bunga telah memastikan bahwa Bayu telah membuat kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Kesombongannya telah membuatnya jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Dan sekarang, Bunga siap untuk menutup lubang itu di atas kepala mereka. Pagi itu, Innovated Solutions terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, rumor beredar tentang rapat Dewan Direksi Darurat yang dipanggil mendadak. Bayu, meskipun merasa gugup dengan kerugian proyek terbarunya, masih merasa sombong. Ia memasuki ruang rapat dengan keyakinan bahwa ia bisa memutarbalikkan fakta, menyalahkan orang lain, atau setidaknya, keluar dari masalah ini tanpa cedera. Ia melihat para pemegang saham, termasuk beberapa wajah yang ia kenal, duduk dengan ekspresi serius. Di sampingnya, Arya, kepala divisi hukum, duduk dengan wajah datar yang tidak menunjukkan emosi apapun. Rapat dimulai. Bayu berusaha menjelaskan kegagalan investasinya, menyajikannya sebagai risiko yang wajar dalam bisnis, dan proyek yang disabotase. Para pemegang saham mendengarkan dengan tatapan dingin, tidak ada satupun yang menanggapi. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Semua mata menoleh. Sosok Bunga memasuki ruangan. Bukan Bunga yang rapuh dan hancur, melainkan Bunga yang mengenakan setelan kerja hitam yang pas di tubuhnya, dengan rambutnya terikat rapi dan tatapan mata sedingin baja. Ia berjalan dengan langkah mantap, penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Seluruh ruangan mendadak hening. Bayu, yang melihat Bunga, memucat. Ia tak mengerti kenapa Bunga ada di sini, di ruangan yang begitu sakral bagi perusahaan. Bunga tidak duduk. Ia berjalan lurus ke arah Bayu, lalu berhenti di sampingnya, menatap ke arah para pemegang saham. Selamat pagi. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya, ucapnya, suaranya terdengar jelas dan penuh kuasa. Saya adalah pemilik tunggal dan Chief Executive Officer, CEO, Innovated Solutions. Nama saya Bunga. Ruangan itu hening, lalu meledak dalam bisik-bisik keheranan. Para pemegang saham, yang selama ini hanya berinteraksi dengan investor anonim, terkejut. Bayu, di samping Bunga, terpaku. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi merah padam. Matanya membulat, otaknya berputar, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja ia dengar. Wanita yang ia sebut, wanita miskin, dan tak berguna, di depan semua orang adalah orang yang sama dengan bosnya. Bunga mengabaikan keterkejutan itu. Ia mengambil alih kendali rapat. Saya mengundang Anda semua ke sini bukan untuk membahas proyek gagal, melainkan untuk membahas kegagalan etika dan moral yang lebih besar. Ia menoleh ke arah Bayu, matanya tak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Bayu, kamu telah gagal. Gagal sebagai suami, gagal sebagai manusia, dan sekarang, kamu telah gagal sebagai direktur keuangan di perusahaan saya. Bayu mencoba membantah. Kamu bohong. Ini tidak benar. Kamu tidak bisa. Duduklah, Bayu, potong Bunga dingin.
Giliranmu untuk berbicara sudah habis. Sekarang giliran saya untuk memaparkan kebenaran. Bunga memaparkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Arya memproyeksikan di layar semua data penyelewengan dana perusahaan, mulai dari pembelian perhiasan untuk Sinta dan Ibu Windy, tagihan apartemen yang disewa dengan uang perusahaan, hingga dana-dana yang disalurkan ke proyek-proyek fiktif yang Bunga rancang. Bunga menjelaskan semuanya dengan detail, menunjukkan bagaimana Bayu telah melanggar setiap peraturan dan hukum yang ada. Saya juga memiliki bukti yang lebih dari cukup tentang perselingkuhan yang dilakukan Tuan Bayu dengan seorang wanita bernama Sinta, yang disokong oleh Ibu Windy. Perilaku ini tidak hanya melanggar etika pribadi, tetapi juga mengindikasikan ketidakstabilan emosi dan mental yang tidak layak untuk seorang pemimpin di perusahaan ini, ucap Bunga, menunjukkan foto-foto dan unggahan media sosial yang Tika kumpulkan. Seluruh ruangan terdiam. Wajah Bayu kini benar-benar putih. Ia hanya bisa menatap layar yang memaparkan semua dosanya. Ia melihat foto-foto dirinya yang sedang bahagia dengan Sinta, foto-foto Ibu Windy yang memamerkan barang-barang mewah, dan laporan-laporan keuangan yang menunjukkan betapa cerobohnya ia. Ia menyadari, setiap langkah yang ia ambil, setiap kebohongan yang ia ucapkan, telah direkam dan digunakan sebagai senjata untuk melawannya. Setelah semua bukti terungkap, Bunga menatap lurus ke arah Bayu. Sebagai pemilik dan CEO dari perusahaan ini, saya tidak bisa membiarkan integritas perusahaan tercemar oleh individu yang tidak bermoral dan korup. Oleh karena itu, dengan ini, saya mengumumkan, pemecatan Tuan Bayu sebagai Direktur Keuangan, terhitung sejak detik ini juga. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam Bayu. Seluruh dunia yang ia bangun, yang ia pikir adalah miliknya, runtuh dalam sekejap. Jabatan, kekuasaan, dan harga dirinya, semuanya direnggut oleh wanita yang ia buang dengan kejam. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Di luar ruangan, Windy dan Sinta, yang datang untuk menjemput Bayu, mendengar pengumuman itu. Windy, yang semula tersenyum sombong, kini terperanjat. Sinta, yang merasa kekayaannya akan lenyap, menatap horor ke arah ruangan rapat. Mereka bertiga, yang berpikir telah menang, kini menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang tak terduga. Bunga mengakhiri rapat, memberikan instruksi kepada Arya untuk segera mengurus semua proses hukum dan penggantian jabatan. Di akhir rapat, ia memandang Bayu yang terpuruk, matanya tak lagi menyimpan dendam, melainkan kepuasan yang dingin. Balas dendamnya telah terwujud. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan, integritas, dan kekuasaan yang sesungguhnya. Bayu akhirnya diusir dari ruangan rapat, dengan wajah yang penuh rasa malu dan kekalahan. Ia kini bukan lagi direktur keuangan yang sombong, melainkan seorang pria yang kehilangan segalanya. Dunia Bayu runtuh dalam sekejap, bukan dengan suara dentuman keras, melainkan dengan keheningan yang mematikan. Pria yang baru saja diusir dari ruang rapat kini berjalan di koridor dengan tatapan kosong. Mantan rekan-rekannya menatapnya dengan tatapan jijik dan iba. Di mata mereka, Bayu bukan lagi direktur keuangan yang sombong, melainkan seorang penjahat yang telah mengkhianati perusahaan. Saat ia tiba di lobi, sebuah tim keamanan menunggunya. Mereka tidak mengizinkannya kembali ke ruangannya. Semua barang-barangnya sudah dikemasi, kartu aksesnya sudah diblokir, dan mobil dinasnya ditarik kembali. Dalam hitungan menit, Bayu tidak lagi memiliki apa-apa. Saat Bayu sampai di apartemen mewahnya, ia menemukan Sinta dan Ibu Windy sudah menunggunya. Wajah mereka tegang, menuntut penjelasan. "Ada apa ini, Bayu? Kenapa kamu pulang cepat?" tanya Windy, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku dipecat, Bu," bisik Bayu, suaranya bergetar. Bunga adalah pemilik perusahaannya. Dia CEO. Dia yang menghancurkan aku." Windy dan Sinta terperanjat, seolah-olah mereka baru saja dihantam kenyataan yang paling mengerikan. Sinta langsung berteriak. "Apa? Jadi selama ini kamu bekerja untuknya? Dan semua uang itu, uang perusahaan?" "Iya," jawab Bayu, menundukkan kepalanya. "Dia menjebak kita. Semuanya, semua investasi itu, semua uang itu semua rencananya." Seketika, raut wajah Sinta berubah. Mata serakahnya yang tadinya dipenuhi kekhawatiran kini berubah menjadi amarah. "Dasar bodoh. Aku sudah bilang jangan percaya sama wanita itu. Kamu itu bodoh. Bodoh." Ia mulai memukuli Bayu, menendang-nendang barang-barang di apartemen. Ia tidak lagi peduli dengan Bayu, yang ia pedulikan hanyalah uang yang kini lenyap. Windy, yang semula histeris, mendadak tenang. Ia hanya bisa duduk diam di sofa, melihat Bayu dan Sinta bertengkar. Dunia yang ia banggakan, yang ia pikir akan ia nikmati seumur hidup,
kini telah hancur berkeping-keping. Belum selesai keterkejutan mereka, sebuah ketukan keras terdengar di pintu. Di luar, ada 2 orang petugas berseragam dan seorang pengacara. Mereka memberikan surat pengusiran dari pemilik gedung. Apartemen ini disewa oleh perusahaan. Karena Anda tidak lagi bekerja di sana, Anda harus segera mengosongkan apartemen ini dalam waktu 24 jam, kata sang pengacara dengan nada dingin. Seketika, dunia mereka benar-benar runtuh. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan dan uang, tetapi juga tempat tinggal. Bayu mencoba memohon, menjelaskan bahwa ia akan mencari uang untuk membayar, tetapi permohonannya tidak digubris. Sinta, yang sedari tadi hanya mengamuk, kini mendadak tenang. Ia mengambil tas mewahnya, mengemas beberapa barang yang paling berharga, dan menatap Bayu dengan tatapan jijik. Aku sudah selesai denganmu, Bayu. Aku tidak punya waktu untuk pria yang tidak punya uang. Aku mau pergi. Bayu mencoba menahan Sinta. Tunggu. Kamu tidak bisa pergi. Kita sudah bersama. Bersama? Kita bersama karena uangmu. Sekarang kamu tidak punya apa-apa, jadi apa gunanya kamu bagiku? Sinta mencibir. Hidup bersama wanita kaya itu, kau pikir kau bisa menang? Ternyata kau hanyalah direktur boneka. Selamat tinggal, Bayu. Jangan pernah mencariku. Sinta pergi begitu saja, meninggalkan Bayu yang hancur dan Ibu Windy yang membisu dalam keterpurukan. 2 orang yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan palsunya, kini telah meninggalkannya. Bayu dan Windy hanya bisa mengemas barang-barang mereka yang tersisa. Barang-barang mewah yang dulu mereka banggakan kini terasa seperti beban. Jam tangan mahal, perhiasan, dan pakaian-pakaian branded itu kini tidak bernilai apa-apa. Mereka adalah simbol kebohongan yang telah menghancurkan mereka. Malam itu, mereka berdua keluar dari apartemen, membawa beberapa tas yang berisi sisa-sisa hidup mereka. Bayu, yang dulu adalah seorang direktur, kini hanyalah seorang pria yang diusir dari rumahnya sendiri, tanpa uang sepeser pun di sakunya. Mereka mencoba menelepon teman-teman dan kerabat, tetapi tidak ada yang mau membantu. Kabar tentang Bayu yang dipecat karena korupsi sudah menyebar luas, dan tidak ada yang ingin ikut campur dalam masalah itu. Reputasi mereka sudah hancur. Tidak ada lagi yang mau berurusan dengan mereka. Bayu dan Windy akhirnya terpaksa tidur di mobil Bayu. Di dalam mobil yang dingin, mereka hanya bisa menangis. Bayu menangisi kebodohannya, kesombongannya, dan pengkhianatan Sinta. Windy menangisi nasibnya, menyadari bahwa hasutannya telah mendorong anaknya ke jurang kehancuran. Mereka berdua, yang dulunya hidup bergelimang harta, kini harus merasakan dinginnya malam di mobil, tidak tahu harus kemana lagi. Mereka adalah gembel yang Bunga janjikan. Mereka tidak kehilangan segalanya karena Bunga, melainkan karena keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Di sisi lain kota, Bunga berada di ruang kerjanya yang kini terbuka, berinteraksi dengan timnya. Ia melihat laporan akhir dari kasus Bayu. Ia melihat bagaimana Bayu, Windy, dan Sinta telah kehilangan segalanya. Bunga merasakan kepuasan yang dingin, namun tidak ada kegembiraan. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Baginya, itu adalah sebuah babak yang sudah selesai. Sekarang waktunya untuk babak yang baru. Babak yang dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan, dan keadilan. Setelah badai berlalu, langit Innovated Solutions kembali cerah. Bunga, yang kini secara terbuka menjabat sebagai CEO, mengambil alih kendali perusahaan dengan tangan dingin dan hati yang penuh tujuan. Keberaniannya untuk mengungkap kebenaran dan menyingkirkan elemen-elemen korup disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh karyawan dan investor. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dunia kini tahu bahwa sosok visioner di balik layar Innovated Solutions adalah seorang wanita muda bernama Bunga. Di bawah kepemimpinannya yang transparan dan etis, perusahaan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bunga bekerja keras, bukan lagi untuk membuktikan diri kepada orang lain, melainkan untuk memenuhi janjinya kepada dirinya sendiri. Ia memfokuskan energinya pada inovasi, kesejahteraan karyawan, dan proyek-proyek sosial. Innovated Solutions bukan lagi sekadar bisnis, melainkan sebuah komunitas yang dibangun di atas integritas dan nilai-nilai yang kuat. Hari-hari Bunga kini dipenuhi dengan rapat, presentasi, dan mentoring. Ia senang berbagi ilmu dan pengalamannya, membimbing para karyawan muda untuk menjadi pemimpin yang hebat. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam melihat orang-orang di sekitarnya tumbuh dan berkembang. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia dikelilingi oleh Arya dan Tika, tim yang sangat setia dan kompeten, serta karyawan-karyawan lain yang menghormatinya. Suatu sore, saat Bunga sedang menikmati kopi di kantornya yang kini dipenuhi cahaya matahari, Tika menghampirinya. "Nyonya,
Ada berita terbaru dari Bayu dan Ibu Windy, lapor Tika dengan ragu. Bunga mengangkat wajahnya, menatap Tika dengan tatapan tenang. Ada apa? Tanyanya, tidak ada sedikitpun emosi yang tersisa di suaranya. Mereka terlihat di jalanan, menjual beberapa barang yang tersisa untuk makan. Jawab Tika pelan. Orang-orang mengenali mereka dan merekamnya. Videonya viral di media sosial. Bunga mengambil napas dalam-dalam. Ia tidak merasakan kepuasan, tidak juga merasa sedih. Ia hanya merasakan kehampaan yang aneh. Ia telah memprediksi hal ini. Mereka telah menggali lubang kehancuran mereka sendiri, dan sekarang mereka harus hidup di dalamnya. Bunga tidak lagi merasa ingin membenci. Ia hanya ingin melanjutkan hidupnya. Lupakan saja, Tika, kata Bunga, kembali menatap tumpukan laporan di mejanya. Kehidupan mereka sudah bukan urusan kita lagi. Mari kita fokus pada proyek amal yang akan kita luncurkan bulan depan. Saya ingin memastikan semua anak-anak yang kurang beruntung di kota ini mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita. Bunga telah menemukan kedamaian, bukan dari kehancuran orang lain, melainkan dari kepuasan diri yang ia rasakan. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Ia tidak lagi membutuhkan cinta yang palsu. Ia mencintai dirinya sendiri, menghormati perjuangannya, dan bangga dengan pencapaiannya. Kekayaan yang ia miliki tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, melainkan alat untuk melakukan kebaikan. Bunga juga mulai membuka hatinya untuk persahabatan baru. Ia menjalin hubungan dengan para kolega dan teman-teman yang tulus, yang menghargai dirinya apa adanya. Ia sering menghabiskan akhir pekan bersama mereka, tertawa dan bercerita tentang hal-hal sederhana. Di antara mereka, Bunga menemukan kembali tawa tulusnya yang hilang. Suatu hari, saat ia sedang makan siang dengan beberapa rekan kerjanya, salah satu dari mereka, seorang pria bernama Rio, menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Rio adalah seorang desainer grafis yang brilian, yang juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia sering membantu Bunga dalam proyek-proyek amalnya. Bunga merasakan getaran aneh saat melihatnya, getaran yang terasa berbeda dari yang ia rasakan bersama Bayu dulu. Getaran ini murni, tidak ada kepalsuan, tidak ada tuntutan, hanya rasa hormat dan kekaguman. Bunga belum siap untuk jatuh cinta lagi. Luka dari pengkhianatan Bayu masih dalam, dan ia tahu ia harus benar-benar menyembuhkannya sebelum bisa membuka hatinya untuk orang lain. Namun, kehadiran Rio dan orang-orang baik lainnya di sekitarnya memberinya harapan. Harapan bahwa di luar sana, masih ada cinta yang tulus, masih ada kebahagiaan yang nyata. Ia menyadari, balas dendam terbaik bukanlah kehancuran orang lain. Balas dendam terbaik adalah keberhasilan dirinya sendiri. Ia berhasil bangkit dari kehancuran, menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Ia membuktikan kepada semua orang, dan yang paling penting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia adalah wanita yang berharga. Bahwa ia tidak perlu bergantung pada siapapun untuk bahagia, dan bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Kehidupan Bunga yang baru adalah sebuah mahakarya. Sebuah mahakarya yang ia ukir sendiri, dengan segala rasa sakit, air mata, dan perjuangan. Ia telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang berasal dari hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan jiwa yang penuh dengan tujuan. 3 tahun telah berlalu sejak hari penghakiman itu. Bunga kini duduk di puncak kesuksesan yang sesungguhnya, bukan lagi di balik tirai anonimitas. Namanya dikenal di seluruh negeri sebagai CEO visioner, pemimpin yang menginspirasi, dan sosok yang membangun Innovative Solutions menjadi raksasa teknologi yang etis dan inovatif. Kantornya yang dulu ia gunakan sebagai markas rahasia, kini menjadi ruang kerjanya yang terbuka, penuh dengan cahaya dan karya seni. Namun, kesuksesan ini bukanlah hal yang paling membanggakan bagi Bunga. Hal yang paling membanggakan adalah kedamaian di hatinya. Ia telah menemukan arti kebahagiaan sejati. Kebahagiaan itu bukan berasal dari kekayaan yang ia miliki, melainkan dari kepuasan batin. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menyeimbangkan karir dengan misi sosial, menggunakan kekuasaannya untuk membantu orang lain. Bunga sering berinteraksi langsung dengan karyawan-karyawannya, memberikan mentoring, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan amal, membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Di luar pekerjaan, Bunga dikelilingi oleh cinta yang tulus. Arya dan Tika tidak lagi hanya menjadi rekan kerja, tetapi juga sahabat-sahabat terdekatnya. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama, tertawa dan berbagi cerita. Luka dari pengkhianatan Bayu kini telah sembuh sepenuhnya, digantikan oleh kepercayaan pada orang-orang yang memang pantas menerimanya. Rio, desainer grafis yang ia kenal, perlahan-lahan menjadi bagian penting dalam hidupnya.
Hubungan mereka tumbuh secara alami, didasari oleh rasa hormat, kejujuran, dan kebahagiaan yang sederhana. Bunga kini tahu, cinta sejati tidak perlu disembunyikan atau dibuktikan. Suatu sore, Bunga sedang dalam perjalanan pulang, mengemudikan mobilnya yang mewah. Di tengah kemacetan jalanan, matanya tidak sengaja melihat ke arah trotoar. Di sana, di depan sebuah toko kecil, seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan sedang mengemis. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh dan memegang sebuah cangkir plastik. Di sampingnya, seorang pria kurus dengan tatapan kosong sedang duduk di trotoar, menundukkan kepalanya. Jantung Bunga berdegup kencang saat menyadari siapa mereka. Wanita tua itu adalah Ibu Windy, dan pria kurus di sebelahnya adalah Bayu. Wajah mereka yang dulu penuh kesombongan, kini dipenuhi dengan kelelahan dan penyesalan. Bunga melihat Windy menatap Bayu, dan di mata Windy, tidak ada lagi cinta seorang ibu, melainkan amarah dan kebencian. Bayu hanya menunduk, tidak berani menatap ibunya, atau bahkan dunia. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk martabatnya. Di kejauhan, Bunga juga melihat sosok Sinta. Wanita muda itu terlihat jauh lebih tua dari usianya, dengan riasan yang luntur dan pakaian yang tidak terurus. Ia berjalan tergesa-gesa, seolah-olah dikejar bayangan. Sinta tidak lagi menjadi pelakor yang angkuh dan glamor, tetapi menjadi seorang wanita yang tersesat, hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Melihat mereka, Bunga tidak merasakan kebahagiaan yang kejam. Ia tidak tertawa. Sebaliknya, ia merasakan rasa kasihan. Bukan kasihan karena mereka menjadi miskin, tetapi kasihan karena mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka adalah cerminan dari konsekuensi keserakahan, kebohongan, dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Mereka adalah bukti hidup bahwa uang dan kekuasaan palsu tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan sejati. Bunga mengalihkan pandangannya, melanjutkan perjalanannya. Ia menyadari, balas dendamnya yang paling manis bukanlah kehancuran mereka, melainkan keberhasilannya sendiri. Kehancuran Bayu, Windy, dan Sinta adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Sementara itu, Bunga berhasil membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga, kuat, dan penuh integritas. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Ia memiliki kehidupan baru yang jauh lebih baik, yang ia bangun dengan kebahagiaan dan keadilan. Cerita Bunga berakhir dengan ia berada di puncak kehidupannya. Ia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia dikelilingi oleh cinta tulus, ia memiliki karir yang sukses, dan ia menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang lebih besar. Ia berhasil membalas dendam dengan cara yang paling elegan, dengan hidup bahagia, sukses, dan penuh makna. Ia membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah tentang menghancurkan, melainkan tentang membangun. Dan Bunga, dengan segala kekuatannya, telah membangun sebuah mahakarya.